Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Novita. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata topik kedua pada platform Merdeka Mengajar, yaitu mengapa kurikulum perlu berubah. Setelah mempelajari topik kedua ini, diharapkan dapat membuka wawasan kita sebagai pendidik tentang bagaimana perjalanan dan perkembangan kurikulum yang berlaku di Indonesia dan mengapa kurikulum bersifat dinamis serta harus terus berubah seiring perkembangan zaman yang terjadi. Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu kurikulum. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Butir 19 Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam kurikulum terdapat 4 komponen penting yang menyusun, yaitu tujuan, konten atau materi, metode atau cara, dan yang terakhir adalah evaluasi. Selama perjalanannya, kurikulum di Indonesia mengalami perubahan beberapa kali, mulai dari tahun 1947 sampai dengan kurikulum 2013 yang dapat kita saksikan di layar, hingga sampai pada kurikulum merdeka atau kurikulum prototipe yang saat ini tengah gencar disosialisasikan. Perubahan kurikulum ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mengapa kurikulum perlu diubah antara lain, yang pertama agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner yang sesuai dengan kebutuhan murid. Selain itu, ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan kurikulum atau yang sering dikatakan sebagai isu-isu kekinian, meliputi perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan adanya transformasi budaya. Selain diubah, kurikulum juga harus diadaptasikan ke dalam satuan pendidikan. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Hal ini dikarenakan kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan sesuai konteks peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Selain itu, proses adaptasi ini juga bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman yang terus-menerus terjadi. Adapun dalam proses perubahan dan pengadaptasian kurikulum ini perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan. Adapun prinsip pembelajaran paradigma baru yang tengah digalakkan pemerintah saat ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, adanya perkembangan kompetensi dan karakter dari peserta didik. Yang kedua, pembelajaran harus berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Yang ketiga, proses pembelajar sepanjang hayat. Yang keempat, pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Dan yang terakhir adalah pembelajaran yang relevan. Dari kelima kriteria di atas, penekanan pada kurikulum prototipe ini dipusatkan pada bagaimana mengembangkan karakter peserta didik
agar memenuhi profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Dan kelima kriteria serta profil pelajar Pancasila itu semuanya tercermin dalam kurikulum Merdeka Belajar. Sesuai dengan pengertian dari kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memiliki pembelajaran intrakurikuler yang beragam sesuai dengan kondisi peserta didik agar mereka lebih mudah memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Selain itu, guru juga lebih leluasa untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Contoh penerapan kurikulum Merdeka dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang sudah dilakukan adalah penggunaan metode pembelajaran eksperimen guna memudahkan siswa untuk memahami materi IPA kelas 4, sifat-sifat cahaya dengan menggunakan bahan-bahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan metode eksperimen ini, siswa dituntut lebih kreatif, inovatif, dan bernalar kritis. Hal ini sesuai dengan kurikulum Merdeka atau kurikulum prototipe yang saat ini sedang berjalan. Demikian pemaparan materi topik 2 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.